Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah salat maghrib dan salat isya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim, dan pada malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan yang berkaitan tentang jenis-jenis jual beli yang terlarang, di mana pada pertemuan yang lalu terakhir yang kita bahas adalah jual beli yang mana di dalam satu transaksi terjadi dua akad. Ada dua akad yang terjadi di dalam satu transaksi, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang seperti ini. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan bahwa nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang dua akad digabung di dalam satu transaksi. Dalam riwayat lain dikatakan naha an safqataini fi safqah. Ya, tidak boleh ada dua akad di dalam satu transaksi. Dan kita sudah jelaskan bahwa bentuk yang terlarang adalah ketika ada satu akad utama, lalu kemudian ada akad tambahan. Ya, jadi ada satu akad utama dan ada akad tambahan, yang mana akad tambahan ini tidak ada hubungannya dengan akad yang pertama, akad utama itu tidak ada hubungannya sama sekali, dan dia menjadi syarat ya dari akad yang pertama. Akad yang pertama tidak akan mungkin terjadi kecuali dipenuhi akad yang kedua ini, yang menjadi akad tambahan ini. Kita kasih contoh, misalnya orang yang ingin beli rumah, dia kemudian mengatakan saya beli rumahnya dengan syarat ya saya nikahi anak bapak. Ya, itu kita ya katakan bahwa syarat tambahannya ini tidak ada hubungannya dengan jual beli itu. Jual beli yang pertama itu, jual beli rumah itu, dan dia menjadi syarat. Jadi dia tidak akan beli rumahnya kecuali nanti kalau dia diizinkan menikah dengan anak bapak itu, orang yang punya rumah itu. Nah, bentuk yang seperti ini dilarang. Ya, dan tentunya ada tafsiran-tafsiran lain dari ulama ya, yang kemarin kita jelaskan, pertemuan yang lalu kita jelaskan, yang tidak perlu lagi kita ulang. Kemudian kita katakan bahwa ya multi akad di dalam satu transaksi ini, dua akad atau lebih di dalam satu transaksi ini dipraktekkan di dalam muamalah kontemporer sekarang, dan salah satu di antara contohnya adalah di dalam akad waralaba, bisnis franchise. Ya, pernah dengar franchise? Ya, biasanya ya kalau kita mau bangun usaha mulai dari awal itu susah. Ya, terkadang ya butuh modal yang sangat besar ya, dan memang mesti seperti itu. Butuh promosi mati-matian untuk memperkenalkan brand kita, produk kita. Ya, dan ya hal-hal lain yang mendukung agar bisnis kita itu menjadi besar. Nah, sekarang ada jalan pintas yang bernama bisnis waralaba, franchise. Kita melakukan transaksi dengan pemilik waralaba itu, dan kemudian kita mendapatkan hak untuk memakai namanya, brandnya.
Iya, contoh bisnis waralaba misalnya yang ada sekarang di Indonesia ini KFC. Iya, itu bisnis waralaba. Iya. Dan di dalam bisnis waralaba ini terjadi yang namanya multi akad. Iya, tidak hanya satu akad. Apa objek yang menjadi transaksi? Objek transaksi di dalam franchise ini biasanya ketika kita melakukan transaksi dengan pemilik waralaba, ya, yang menjadi objeknya apa? Kalau misalnya bisnisnya adalah palakko misalnya, masuk palakko, ya, meskipun di dalam peraturan Kemendagri sekarang itu tidak semua bisnis bisa dijadikan bisnis waralaba, dia harus punya ciri khas. Taruhlah misalnya ada warung palakko yang palakkonya itu punya ciri khas khusus, ya, punya ciri khas khusus, tidak bisa ditiru sama orang lain, sulit untuk ditiru sama orang lain, lalu kemudian besar. Dan kita ingin memakai mereknya misalnya, kita ingin memakai mereknya, maka apa yang menjadi objek transaksinya dengan pemilik waralabanya? Yang pertama tentunya bahan bakunya, ada bumbu-bumbunya yang khas, ya, karena kalau diberikan kebebasan untuk buat bumbu sendiri nanti tidak sama rasanya. Ya, kenapa ini sama mereknya tetapi tidak sama rasanya? Ya, berarti ada bahan-bahannya. Iya. Dan bahan ini sifatnya dibeli. Jadi akadnya adalah jual beli. Ini yang pertama, objek yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya bisnis waralaba itu punya SOP. Ya, standar operasionalnya. Ada manajemennya ketika mereka melakukan pemasaran. Iya, warungnya misalnya buka dari jam segini sampai jam segini, jangan buka tengah malam. Itu ada aturannya seperti itu. Ada aturan pembukuannya. Ada aturan dari mana mendapatkan, ya, bahan-bahan yang akan dipakai untuk, ya, membuat produknya. Misalnya bebeknya itu harus bebek sawah. Ya, itik galuk pak. Ya, pak Yoko itik mante sembarang dia melunrak jukuna biasana. Ya, ada syarat-syarat yang seperti itu. Dan SOP ini dibeli atau tidak? Ya, yang pernah tahu atau yang pernah baca tentang waralaba, dibeli atau tidak? Apa? Dibeli. Kalau dibeli berarti orang bisa menjualnya kembali. Betul seperti itu? Atau tidak? SOP-nya tidak boleh dibagi ke orang lain. Kalau beli berarti sudah menjadi hak kita. Iya, dan kalau menjadi hak kita berarti terserah kita mau kasih orang lain, mau ajarkan ke orang lain, boleh atau tidak. Biasanya di dalam franchise tidak diperbolehkan SOP itu. Makanya mereka memakai sistem sewa SOP, atau mereka masukkan di dalam modal syarakah, kerjasama. Ya, tapi kebanyakannya disewa. Dalam jangka waktu sekian dia bisa pakai itu SOP, tidak boleh diajarkan ke orang lain. Iya. Kemudian yang menjadi akad utamanya adalah brandnya itu sendiri, brand, namanya, brandnya. Ya, yang biasanya ini dibeli atau tidak? Hah? Kalau dibeli itu tadi konsekuensinya bisa diberikan ke orang lain, boleh orang lain pakai atas izin kita. Berarti tidak bisa dibeli. Dan kalau dibeli, yang jadi masalah di franchise itu, kalau dia dibeli itu ada harga jual dan ada plusnya. Ada plus sekian persen biasanya, plus sekian persen, ya, yang disetorkan di tiap tutup buku atau di tiap bulannya, ya, sebagai hak dari orang yang punya merek. Dan kalau dia dibeli itu jadi bermasalah. Kalau akadnya akad jual beli, ya, kenapa bermasalah? Antum mau bisnis transportasi, beli mobil di Honda misalnya, atau di Toyota, atau di Mitsubishi misalnya, sudah dibeli, sudah jadi milik kita. Masuk akal tidak kalau Honda mengatakan, iya kamu sudah beli, tapi kamu juga harus store 5% setiap bulannya ke saya? Masuk akal tidak kalau Honda bilang begitu? Tidak masuk akal. Nah ini juga seperti ini. Ini kan kalau sudah dibeli berarti sudah menjadi milik kita. Kenapa mesti ada tambahan 5% lagi? Iya. Makanya akadnya bukan akad jual beli di situ. Sewa? Sewa?
Sewa juga tidak mungkin. Antum mau buka toko, sewa rumahnya orang ya, sudah disewa ini dalam jangka 3 tahun. Terus pemilik rumahnya bilang, ya setiap bulannya kamu juga harus store 10% dari keuntunganmu ke saya. Bisa tidak seperti itu? Tidak bisa. Berarti bermasalah juga kalau akad disewa. Berarti akad yang sesuai di sini, akad yang cocok di sini adalah akad syarakah, kerjasama. Jadi SOP, begitu juga dengan brandnya, itu menjadi modal yang diberikan. Silahkan pakai, dan itu modalnya, dan bisa ditambahkan berapa persen tergantung kesepakatan, mau 5%, mau 10%, dari hasil penjualannya itu. Silahkan distorkan setiap bulan. Dan tidak mungkin dibeli, brand itu mahal. Brand itu mahal, apalagi brand-brand yang terkenal. Nike sekarang misalnya, merek Nike atau Adidas atau apapun juga, itu kalau mau dibeli itu dia jual rumah sekarang, kayaknya kita jual rumah tidak cukup juga untuk beli itu, mahal. Jadi dia biasanya dimasukkan di syarakah. Nah di sini terjadi multi akad, ada akad syarakah kerjasama, ada akad sewa tadi SOP-nya, dan ada akad jual beli bahannya. Ada beberapa akad. Nah pertanyaannya, boleh tidak yang seperti ini? Boleh tidak? Beberapa akad di dalam satu transaksi ketika kita kerjasama, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena tadi yang dilarang ketika akad tambahannya itu tidak ada hubungannya dengan akad yang utama. Tapi kalau ini ada hubungannya, dia menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Jadi itu tidak mengapa. Dengan catatan seperti itu tadi akad-akadnya. Jadi akad dari brandnya itu tidak dibeli, tidak juga disewa, tetapi dia menjadi akad syarakah. Dia menjadi akad modal kerjasama. Dengan ketentuan pembagian keuntungannya itu dibagi dengan persentase. Nanti ada pembahasannya tersendiri tentang syarikah ini. Nah itu kurang lebihnya. Bagusnya sebenarnya kalau kita menjelaskan tentang jual beli ada papan tulis. Tapi ini kekurangan kita. Lebih gampang, lebih enak dipahami kalau kita gambar skema-skemanya. Tapi kabar Allah tidak ada. Mudah-mudahan ada yang sudah paham dengan penjelasan tadi. Nah itu kurang lebihnya akad perengkes itu. Insya Allah boleh dengan ketentuan seperti itu tadi akadnya, meskipun dia multi akad. Oke. Kemudian, setelah pembahasan itu, di sini ada juga pembahasan tentang bai'ul arbun. Jual beli dengan sistem pemberian DP, di mana DP ini menjadi hangus ketika transaksi yang kita lakukan itu kita batalkan kalau kita yang bertindak sebagai pembeli. Ini paham nggak skemanya ya? Ada orang yang mau beli rumah, dia datang ke pemilik rumah, harga rumahnya 500 juta. Dia kemudian mengatakan, rumahnya menarik, tapi ini saya harus musyawarah dulu dengan istri saya. Boleh tidak saya dikasih waktu untuk berpikir 1 pekan, 1 minggu? Dia bilang, pemiliknya boleh, dengan catatan bayar DP-nya Pak, 1% atau sekian, 1 juta lah misalnya, bayar DP Pak. Saya kasih waktu 1 minggu, 1 pekan. Akhirnya dikasih dengan ketentuan kalau dia jadi membeli, dia datang di pekan berikutnya dan jadi membeli, 1 jutanya itu menjadi pembayaran, ikut menjadi pembayaran. Jadi dia tambah 499 juta rupiah. Tapi kalau dia tidak jadi membeli, DP-nya menjadi milik penjual. Ini boleh atau tidak? Yang seperti ini? Apa? Boleh. Ada jawaban lain. Boleh atau tidak? Kenapa boleh dan kenapa tidak boleh? Jelaskan Cik Musakir dan Umar. Kenapa tidak boleh Pak Musakir? Karena tidak jadi dibeli. Orang terserah mau beli atau tidak, terserah. Karena merugikan pembeli. Tapi
Tapi kalau tidak jadi beli bagaimana? Iya. Siapa yang dirugikan? Dia sudah bayar 1 juta misalnya. Dia rugi 1 juta karena tidak jadi beli. DP-nya menjadi miliknya pembeli, penjual. Tapi penjual ini rugi atau tidak? Boleh jadi rugi. Iya. Dia tahan rumahnya 1 pekan. Iya. Lewat 1 hari, 2 hari, dia sudah berharap ini 500 juta ada di tangan, insya Allah. Bahkan sudah boleh berangan-angan, nanti saya beli ini, saya beli itu, saya beli itu. Iya. Di hari ke-7 datang teleponnya tidak jadi. Iya. Dan waktu dia menunggu itu, ada orang yang datang dan mengatakan, saya siap bayar 500 juta Pak, langsung cash. Dia bilang, tidak Pak, ini sudah ada yang booking, sudah ada yang kasih tanda jadi. Iya, dia cuma butuh waktu ini. Rugi tidak penjualnya ini? Rugi, jelas rugi. Yang pertama dia rugi waktu, boleh jadi nanti terlambat ininya, dan dia rugi tidak mendapatkan uang yang dia butuhkan. 400, 500 juta itu dia hanya mendapat 1 juta. Meskipun dapat 1 juta tetap dia masih rugi. Ya, jadi boleh atau tidak ini? Di buku ini penulis buku memilih pendapat tidak boleh. Memilih pendapat tidak boleh. Sebentar, jangan heboh dulu. Memilih pendapat tidak boleh. Ya, kenapa? Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il arbun. Rasulullah melarang jual beli dengan sistem DP seperti ini, DP yang hangus. Akan tetapi ulama lain mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, dan menyelisih hadis atau athar yang datang dari Umar bin Khattab, di mana dia pernah menyuruh Nafi bin Abdul Harith untuk membeli rumahnya Sofwan bin Umayyah. Ya, yang harganya waktu itu 4.000 dirham. Ya, lalu kemudian dia memberikan DP 400 dirham dengan catatan kalau Umar menyepakati pembeliannya itu maka akan dibayar sisanya. Ya, tetapi kalau tidak maka 400 dirham itu menjadi miliknya Nafi. Ya, dan ini adalah hadis atau athar yang sahih. Ya, jadi hukumnya boleh insya Allah. Ya, boleh. Ya, mau jual rumah lalu kemudian ya ada yang mau kasih DP, itu boleh kasih ketentuan seperti itu. Ya, DP-nya menjadi hangus kalau dia tidak jadi membelinya insya Allah. Ini pendapat yang kita pilih. Aman? Alhamdulillah. Ya. Perhatikan. Tetapi sistem DP ini, ya, ini tidak boleh diberlakukan dijual beli yang sifatnya inden. Dan ini bentuk jual beli yang terlarang yang berikutnya. Bentuk jual beli di mana jual beli itu adalah jual beli utang dengan utang. Utang dengan utang. Tadi kita katakan tidak boleh dengan inden. Barangnya harus ada. Adapun kalau barangnya adalah barang yang dipesan, maka tidak boleh mempergunakan DP. Karena barang yang dipesan itu, ya kalau kita beli barang misalnya yang dipesan belum ada di penjualnya, lalu kemudian kita memesannya, lalu kemudian kita kasih DP barangnya misalnya 10 juta, kita kasih DP 1 juta, berarti 9 jutanya adalah utang, dia ditunda, berarti dia adalah utang. Kemudian barangnya belum ada, berarti barangnya juga utang, ditunda, berarti barangnya juga utang. Jadi di sini berlaku bai al-kali bil kali, utang dengan utang. Ya, utang dengan utang. Solusinya apa? Dia mesti dibayar cash. Iya, jual beli inden itu mesti dibayar cash. Ya, kemarin Bapak tanya ya tentang motor ya yang belum ada. Ya, motor yang belum ada itu boleh dilakukan akad di situ dengan catatan yang membeli itu membayarnya cash. Dan ini berlaku akad salam namanya, akad pemesanan barang. Yang barang itu harus jelas sifatnya, speknya seperti apa, ya modelnya, warnanya harus dijelaskan semuanya. Tidak boleh ada sifat yang tidak dijelaskan, apalagi kalau sifatnya itu mempengaruhi harga.
Sifatnya itu mempengaruhi harga. Itu harus dijelaskan ininya, sifatnya. Motor misalnya berapa cc-nya, itu harus dijelaskan. Warnanya juga, kalau misalnya ada warna yang limited edition mempengaruhi harga, itu harus dijelaskan. Dan harus dijelaskan kapan waktu penyerahannya. Jadi sistemnya harus dibayar cash supaya tidak menjadi jual beli utang dengan utang. Dia harus dibayar cash, tidak boleh dengan DP, dan barangnya harus dijelaskan speknya, dan akadnya adalah akad salam. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang akad salam ini. Kecuali barang yang dibeli itu adalah barang yang membutuhkan proses produksi. Perhatikan, barang yang membutuhkan proses produksi, ya, di barang-barang yang seperti itu ketika diperjualbelikan dibolehkan memberikan DP. Apa contoh barang yang membutuhkan biaya produksi? Baru mau dibuat. Dan di sini berlaku akad istisna. Ya, istisna namanya. Ya, kita pesan untuk dibuatkan barang. Ini boleh dengan DP. Bedanya tadi dengan yang pertama itu akad salam itu, barang itu adalah barang yang jadi. Yang kebanyakannya dijual sudah jadi. Kalau ini tadi yang kedua, barangnya adalah barang yang mau dibuat. Banyak sekali contohnya. Antum pergi beli nasi goreng, itu kan utang dengan utang. Pak, nasi gorengnya 1 porsi. Mana nasi gorengnya? Belum ada. Antum bayar atau tidak? Tidak. Belum. Ada yang kebanyakannya belum bayar. Nanti dibayar kalau sudah jadi. Itu utang dengan utang. Pembayaran ditunda, ya, nasi gorengnya juga ditunda. Ya, rumah misalnya, ya, terkadang boleh inden seperti itu dan baru dibuatkan. Ya, itu boleh membayar DP, dan akadnya adalah akad istisna. Bedanya yang pertama dengan yang kedua, yang pertama itu yang dijual adalah barang. Kalau yang kedua ini yang dijual sebenarnya adalah jasanya, yang dominan adalah jasanya, jasa pembuatannya. Seperti itu, meskipun ada barang yang ini, tapi yang dominan di dalam akad itu adalah pembuatannya. Makanya dinamakan istisna. Dari kata sana'a yasna'u, membuat. Makanya dinamakan akad istisna, meminta orang untuk membuatkan. Itu namanya akad istisna. Tadi akad salam itu tidak boleh dengan DP. Ya, kalau dia inden barang yang misalnya, ya, kebanyakannya dijual sudah jadi. Yang kedua, akadnya akad istisna, itu adalah barang yang memang membutuhkan biaya produksi. Susah kalau tidak ada papan tulis. Antum harus hafalkan. Kalau papan tulis saya catat, antum juga bisa catat. Tapi tidak apa-apa, insya Allah. Mudah-mudahan dipahami. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah. Iya. Nah, ini bentuk jual beli yang terlarang. Jual beli utang dengan utang. Kemudian yang selanjutnya, bai'ul hadir lil badi. Iya. Di antara bentuk jual beli yang dilarang adalah orang kota menjualkan barangnya orang yang datang dari desa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hadir li badin. Disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, la yabi'u hadirun li badin. Tidak boleh orang kota menjual barang dari orang desa yang datang dari desa untuk menjual barangnya di kota tersebut. Dan di sini beliau menafsirkan skemanya seperti apa. Beliau mengatakan bahwa yang dilarang di sini ketika orang-orang desa datang membawa produknya atau hasil kebunnya misalnya atau yang lainnya, produknya, ketika dia sampai di pasar, orang-orang kota kemudian, dan ini tafsiran Ibnu Abbas, ya, orang-orang kota kemudian menjadi maklarnya. Dia kemudian mengatakan, simpan itu barang, tak jangan jual sekarang, nanti saya jual pekan depan. Iya, nanti saya jual pekan depan dengan harga yang lebih mahal. Iya. Ini tafsirannya Ibnu Abbas. Iya. Sementara barang itu, dan ini yang beliau tambahkan ininya penjelasannya, sementara barang itu adalah barang yang sudah dibutuhkan di pasar pada waktu itu. Orang-orang membutuhkannya. Jadi ada unsur menimbun juga yang pertama. Kemudian yang kedua ada unsur mempengaruhi harga karena dia menjadi maklar dan kemudian menaikkan harganya. Ya, ketika orang-orang sudah membutuhkan barangnya lah, tapi dia kemudian masih menahannya.
Ini dilarang. Ini tidak diperbolehkan. Menimbun barang yang dibutuhkan oleh orang itu dilarang. Ya, kemudian menjadi maklar dengan model seperti ini tadi, ini juga dilarang seperti itu. Ini ketentuannya. Kalau barang itu adalah barang yang memang dibutuhkan di pasar, tetapi dia kemudian menahannya. Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkan orang-orang ya itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka menjual barangnya sendiri, apalagi kalau barang itu sudah dibutuhkan oleh ya orang-orang yang ada di pasar. Ya, hanya karena ya mengharapkan keuntungan kamu kemudian menahannya beberapa hari, orang-orang kemudian membutuhkannya, dan ketika membutuhkannya harganya menjadi naik. Ini dilarang. Kemudian termasuk yang dilarang adalah asyra' minar rukban, atau dalam istilahnya talaqqir rukban. Orang-orang yang datang dari desa itu sebelum dia masuk ke kota dicegat, lalu kemudian diborong semua barangnya. Ya, Rasulullah mengatakan la tatalaqqu rukban. Jangan kalian mencegat orang-orang yang datang ke pasar untuk menjual barangnya, dicegat di pintu kota. Lalu kemudian diborong semua barangnya, lalu kemudian dia menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Iya. Dan orang yang menjualnya yang datang dari desa ini dijual dengan harga yang murah karena dia tidak mengetahui harga pasar. Ya, ada beberapa hikmahnya kata para ulama. Yang pertama, itu terjadi monopoli. Ya, kalau dibiarkan begitu, orang-orang nantinya akan cegat semua, lalu kemudian dia semua yang beli itu barang. Ya, terjadi monopoli. Lalu kemudian bisa mempengaruhi harga. Kalau terjadi seperti ini, jual belinya sah dengan ketentuan penjualnya tadi ini ketika masuk ke pasar dan melihat ternyata harga barangnya itu dibeli dengan harga yang tidak wajar, maka dia memiliki hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Boleh membatalkan jualannya tadi itu. Ini kalau dia jual dengan harga yang tidak wajar. Tetapi kalau dia ridho, dia mengatakan ya daripada saya juga capek-capek menunggu lama, dan dia ridho dengan itu, maka tidak mengapa. Nah, ini yang dilarang. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan di sini, bentuk jual beli yang dilarang yang berikutnya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang setelah azan Jumat. Ketika khatib naik ke mimbar, dilarang bagi orang-orang yang memang wajib baginya menghadiri sholat Jumat. Di garis bawah ini, dilarang bagi orang yang wajib menghadiri sholat Jumat. Siapa orang yang wajib menghadiri sholat Jumat? Laki-laki, dan dia orang yang berakal, bukan orang gila. Boleh tidak hadir sholat Jumat kalau gila. Iya. Nah, ini orang yang dilarang melakukan jual beli kalau sudah adzan yang dimaksud sini adalah adzan pada saat khatib naik ke mimbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bait." Iya. Kalau dipanggil kalian untuk menghadiri salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju seruan Allah itu, hadirilah zikrullah itu, wa darul bait, dan tinggalkanlah jual beli. Ya, disuruh untuk meninggalkan jual beli. Jangan masih tinggal di pasar. Dia bilang masih panjang khutbahnya. Ya, tidak boleh seperti itu. Dilarang. Itu tidak berarti. Bahkan di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, disebutkan oleh Imam As-Sahnun di dalam ininya, nawazilnya, itu orang-orang yang seperti itu dicari sama Umar bin Abdul Aziz. Dan kalau ketahuan tidak hadir sholat Jumat, masih melakukan jual beli pada saat khatib sudah naik ke mimbar, itu ditangkap baru diikat di tiang-tiang masjid. Itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Imam Malik mengatakan dia diajari adab dengan cara bisa dipukul atau dipenjara. Atau dipenjara orang-orang yang seperti itu. Coba bayangkan seandainya itu berlaku sekarang. Mungkin kosong pasar. Sepertiganya hilang. Mungkin penjara penuh. Dan ini banyak yang tidak memperdulikannya.
banyak yang masih melakukannya. Sudah dipanggil sholat Jumat, ya mereka masih melakukan jual beli. Ya, mereka masih melakukan jual beli, dan ini bentuk jual beli yang dilarang. Ini tidak diperbolehkan. Jelas larangannya di dalam Al-Quran. Tinggalkan jual beli pada saat azan sudah berkumandang ketika khatib naik ke mimbar. Ya, dan ya seperti yang kita sampaikan di beberapa majelis bahwa Jumat jamaah sekalian, itu orang yang datang di awal waktu itu memiliki keutamaan. Ya, siapa yang mendatangi sholat Jumat di awal waktu, maka pahalanya sama seperti ketika dia berkurban unta. Ya, siapa yang datang di waktu yang kedua sama seperti ketika dia berkurban sapi. Begitu seterusnya sampai terus, dan ketika khatib sudah naik di mimbar, ya kata Rasulullah SAW, catatan amalan itu akan ditutup. Malaikat akan menghadiri, akan mendengarkan khutbah juga. Ya, ada orang-orang setiap Jumat itu tidak pernah dilihat sama malaikat, tidak pernah kelihatan, tidak pernah ketemu sama malaikat. Kenapa? Karena nanti masuk ke masjid kalau catatan sudah ditutup dan kalau sudah qomat, ya tidak pernah dilihat sama malaikat. Ya, dan yang lebih parahnya kalau itu terjadi karena kita masih mengurusi urusan dunia, jual beli ini. Ya, seperti yang kita katakan, jangan selalu mencari ya banyaknya, tapi carilah keberkahannya. Ini mungkin jemaah sekalian, ya, sampai di sini ada beberapa jual beli yang kami tidak sebutkan karena itu sudah kita ya sebutkan beberapa kali ketika kita menjelaskan bentuk jual beli yang lain, seperti jual beli ya al-musarrat, jual beli dengan dengan mengikat putingnya sapi perah misalnya. Itu kita tidak jelaskan lagi karena sudah beberapa kali kita sebutkan. Beliau masih menyebutkannya tapi kita tidak menyebutkannya. Ini mungkin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ya bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya dalam 4 kali pertemuan, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kembali, dan pembahasan berikutnya kalau saya tidak salah ada pembahasan yang berkaitan tentang riba. Seputar riba di sini nanti akan kita jelaskan seperti apa sebenarnya, kenapa dinamai riba, kenapa dia bisa menjadi riba, apa yang transaksi yang bisa terkena hukum riba. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Yang mau bertanya silahkan. Yang berkaitan dengan yang sudah kita bahas. Iya. Sama ke hukumnya Ustaz, barang belum ready atau sementara dalam perjalanan. Iya. Nanti kita inden misalnya motor, barangnya belum ready, iya, tapi sementara dalam perjalanan. Iya, itu sama. Jadi kan tertunda penyerahannya. Meskipun 1 hari, meskipun dia masih di perjalanan, tetapi hakikatnya dia tertunda, tidak bisa diserahkan pada saat akad. Jadi dia dihukumi itu belum ada, dia masih dihukumi terutang, ditunda seperti itu. Jadi bagusnya kita cash kalau mau Kita tidak boleh inden misalnya. Iya. Barangnya kan kosong. Iya. Tapi sementara di Di jalan. Misalnya besok pagi sudah ready. Iya. Ya sabar saja, tunggu sampai datang. Karena ini barang Ustaz. Limited edition. Oh begitu, limited edition, gampang di ini. Siapa yang cepat? Iya, iya. Barangnya besok pagi. Artinya kalau kita tidak akhirnya ada yang duluan, berarti bukan rezeki kita. Tidak boleh. Iya, iya. Jadi tidak boleh. Ketika dia tertunda, tidak bisa diserahkan pada waktu itu, maka dia dihukumi utang. Ya, dia dihukumi utang. Bagaimana nih kalau di perjalanan itu tiba-tiba kecelakaan? Ya seperti itu. Makanya ya, jadi ini dikembalikan ke rezeki kita. Kalau rezeki kita insya Allah didapat seperti itu. Insya Allah didapat. Kalau tidak ya cari yang lain. Ya atau dibayar cash. Ya kan sudah ada uangnya. Atau ya yang jadi masalah kalau mau mau di kredit. Tunggu sebentar Pak Nurdin. Ini masalahnya tidak semua orang punya uang cash. sabar. Tidak semua orang punya uang cash. Ya, dan masalahnya itu motor banyak peminatnya. Ya ketentuannya seperti itu. Jadi kalau bisa di cash alhamdulillah, tetapi kalau tidak ya ini rezeki. Kalau memang rezeki insya Allah tidak lari kemana. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lain? Sabar, tidak semua orang punya uang cash. Bagaimana misalnya? Iya. Tadi misalnya jasa ini. Iya jasa. Ini kan
akad tambahannya kan karena Istisna. karena kita jasa misalnya, Iya. dan kita boleh bayar DP karena begitu modelnya misalnya Iya. untuk pembuatan misalnya lemari, Iya. kan? Iya. Tapi masalahnya Ustaz, kami misalnya sudah bayar DP dan perjanjiannya misalnya hanya 1 bulan, Iya. tapi ternyata sudah 2 bulan ternyata. Iya, yang salah yang ininya, yang penjualnya. Yang salah yang penjualnya. Seperti itu. Jadi kita punya hak ya, mau dilanjutkan silahkan, mau tidak langsung boleh dikembalikan. Iya. Seperti itu. Jadi bisa dibatalkan, ambil kembali ini. DP-nya tidak hangus karena kesalahannya bukan dari pembeli, bukan dia yang membatalkan, tetapi barangnya yang tidak ada. Bisa diambil DP-nya kembali. Ada yang lain? Iya, Ibu Rahman. Bisa berbeda dengan pembahasan. Apa? Bisa berbeda dengan pembahasan. Ayo dilakukan pembahasan. Apa dulu? Kalau masih jual beli dan sudah dibahas, insya Allah masih bisa kita jawab. Tapi kalau belum dibahas itu sebaiknya jangan. Ya mungkin bisa dijawab, tetapi hanya ringkas. Kita tidak mau rincikan. Apa pertanyaannya? Ada pernah saya dengar dia mempertahankan harta, Ustaz. Iya, dia mempertahankan harta. Ada kasus sengketa kan, Ustaz. Iya. Dan ketika orang itu yang berat merasa kepemilikannya, Iya. tapi pas pada waktu itu orang yang bersengketa ini bawa parang, Ustaz. Iya. Membunuh ini anunya. Iya. Apakah ini termasuk Iya. jihad buat bertahan atau Iya. bagaimana, Ustaz? Masalah jihad ini sudah lewat ya bahasannya. Sudah pernah kita bahas ya? Sudah pernah ya? Iya, sudah pernah kita bahas. Tidak apa-apa kita jawab. Jadi disebutkan di dalam hadis. Atau kita katakan dulu bahwa jihad itu orang tidak bisa dikatakan syahid kecuali kalau yang dilawan adalah non-muslim. Kalau sesama muslim tidak bisa dikatakan jihad. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima," kalau dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, sama-sama membawa pedang, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh itu tempatnya di neraka. Ini kata Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kan yang membunuh jelas memang iya membunuh. Tapi masalahnya yang dibunuh bagaimana?" Rasulullah mengatakan, yang dibunuh itu cuma karena dikalah saja. Seandainya dia yang menang, maka dia yang bunuh saudaranya. Ya, jadi yang membunuh dan dibunuh itu di neraka kata Rasulullah SAW. Jadi seorang muslim itu haram darahnya untuk ditumpahkan. Dia tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan alasan yang hak, yang benar. Alasan seseorang itu boleh ditumpahkan darahnya ketika dia orang muslim adalah ketika dia membunuh. Maka boleh dibunuh, dia dibunuh dengan hukum kisos. Ini kisos ada pembahasannya tersendiri, tidak serta-merta orang membunuh dibunuh langsung kita kisos sendiri. Tidak. Ya, ada aturan-aturannya. Atau dia murtad. Ya, keluar dari Islam. Ini juga tidak sembarang ini. Ya, kita langsung mengatakan dia murtad, ayo kita bunuh. Tidak. Ada pembahasannya tersendiri ini. Atau dia sudah menikah lalu kemudian berzina. Ya, dan setelah dikumpulkan bukti-bukti, oh ternyata betul dia berzina, maka dia kemudian dirajam sampai meninggal. Ya, seperti itu. Jadi haram darahnya seorang muslim itu terjaga. Ya, siapa yang membunuh seorang muslim ya dengan sengaja, fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Ya, maka balasannya jahannam khalidan fiha. Bahkan Allah mengatakan khalidan fiha, meskipun ulama mengatakan membunuh itu dosa besar, tidak kekal di neraka. Kenapa dikatakan khalidan fiha di dalam ayat ini? Karena balasan seharusnya dia kekal. Ya, tetapi karena ya Allah masih memberikan ampunannya, maka dia tidak kekal sebenarnya. Dia tidak kekal. Orang yang kekal di neraka itu hanya orang yang berbuat kesyirikan, lalu meninggal dalam kesyirikan. Jadi besar sekali dosanya orang yang meninggal, yang membunuh saudaranya, ya, ketika saudaranya itu masih muslim. Bahkan ketika ada syubhat sedikit pun, ya, ada alasan yang mengatakan bahwa dia muslim meskipun samar itu, meskipun samar. Usama pernah melihat seorang laki-laki yang sangat kuat sekali berperang. Dia bunuh beberapa orang sahabat, lalu kemudian dia mendekati, lalu kemudian dia lawan itu orang, dia pojokkan sampai akhirnya dikalahkan. Lalu kemudian Usama angkat pedangnya, dia ingin membunuhnya. Lalu kemudian dia mengatakan, orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersyahadat. Tapi Usama membunuhnya. Usama tetap membunuhnya dan sampai ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Kenapa kau membunuhnya?" Usama dalam pikirannya dia ingin mengucapkan syahadat supaya selamat.
Iya, supaya selamat. Tapi Rasulullah mengatakan, kenapa kamu membunuhnya? Ya, dia kan masuk Muslim. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah membelah dadahnya sehingga kamu tahu niatnya itu dia mengucapkannya karena selamat atau tidak? Ya, jadi tidak boleh itu sembarang membunuh kaum muslimin. Tidak boleh juga hanya berprasangka dan mengatakan sudah keluar dari Islam, hanya prasangka saja. Tidak boleh seperti itu. Jadi haram darahnya untuk ditumpahkan. Nah, bagaimana ketika kasusnya seperti itu tadi, bersengketa, lalu kemudian tiba-tiba datang bawa parang, memang ada hadis seperti itu, orang yang mempertaruhkan kehormatannya, hartanya, lalu kemudian dia mempertaruhkannya, lalu kemudian meninggal, dia bisa meninggal dalam keadaan syahid. Tapi itu berlaku kalau seperti itu tadi, dan dia berada di posisi yang benar, dan dia tidak bisa melawan kecuali melawan dengan pedang juga. Kalau masih bisa lari, silahkan lari. Jangan bilang, wah saya mau jihad ini. Tidak, silahkan lari kalau masih bisa lari. Tidak, silahkan lari kalau masih bisa lari. Silahkan menghindar kalau masih bisa berhindar. Kecuali kalau memang tidak ada jalan kecuali melawannya, ya maka kita pertahankan. Dia sudah mau merampas, kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa juga ditenangkan, ya sudah lawan. Sudah dilawan. Kalau masih bisa menghindar, lari atau pindah ke tempat yang lain, minta orang supaya damaikan, maka lebih baik didamaikan. Ya, karena Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum muslimin yang saling berperang antara yang satu dengan yang lain, itu dikasih dilakukan islah, perbaikan antara keduanya. Kalau masih bisa ya menghindar lalu kemudian minta orang tenangkan, itu ya maka sebaiknya minta tenangkan. Kecuali kalau memang tidak ada jalan kecuali dengan melawannya, maka melawannya, kita lawan seperti itu. Dan kalau akhirnya meninggal, takdirkan meninggal, insya Allah kita meninggal dalam kebaikan karena kita mempertahankan yang menjadi hak kita. Itu kurang lebihnya. Ini dijawab karena pembahasan jihad ini sudah selesai sebenarnya, sudah selesai, maka tidak mengapa kita bahas. Ada yang lain? Atau sudah masuk waktu? 2 menit lagi, kalau masih ada waktu, kalau masih ada yang bertanya, satu pertanyaan. Kalau makan di warung itu apa namanya? Istisna itu. Iya, istisna itu. Jadi dia tadi kita pesan, ya kemudian kita belum bayar, ini juga belum bayar, itu istisna sebenarnya. Itu tidak mengapa. Nih ya, jadi bilang saya mau kasih DP dulu, itu tidak perlu juga. Itu tidak mesti dikasih DP. Boleh kasih DP, tetapi tidak mesti kasih DP. Boleh bayar langsung juga, tidak apa-apa kalau mau bayar langsung. Tapi kalau tidak bayar langsung, nanti kalau ini itu berlaku, akadnya kata istisna seperti itu. Itu mengenai itu. Sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.